Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap berbahagia selalu di rumah ya. Dan semoga juga kalian di rumah tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Ketemu lagi dengan Ustadz Dwi hari ini. Pagi hari ini Ustadz Dwi akan membahas sesuatu tentang apa yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi setiap manusia ini pasti punya ini. Apa itu? Tetap stay tune. Jadi pagi hari ini Ustadz Dwi ingin bersama-sama dengan kalian membahas suatu topik, yaitu masalah perasaan. Tapi tunggu dulu, jangan baper dulu ya. Ini nggak melulu tentang perasaan cinta, perasaan sayang, tapi keseluruhan ya. Jadi pada dasarnya setiap manusia itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebuah perasaan atau yang biasa disebut dengan emosi. Nah, bentuknya emosi ini banyak sekali, tapi biasanya kita secara nggak sadar menyebut emosi itu ketika marah saja. Jadi misalnya ketika teman kalian marah sama kalian, nggak tahu tuh dia lagi emosi kayaknya, seperti itu ya. Jadi pada dasarnya emosi itu adalah sebuah perasaan. Jadi secara garis besar seperti itu. Kenapa Ustadz Dwi ingin membahas tentang emosi atau perasaan? Karena tidak bisa dipungkiri bahwa setiap manusia itu memiliki perasaannya. Jadi kadang merasa sedih, kadang merasa senang, kadang merasa bahagia, tergantung juga dari latar belakangnya atau penyebabnya kenapa bisa sedih, senang, bahagia dan sebagainya. Nah, Ustadz Dwi ingin membahas ini karena ingin memberikan gambaran kepada kalian bahwa sebenarnya emosi atau perasaan itu bisa dikontrol. Jadi ketika kita bisa mengontrol emosi atau perasaan, emosi atau perasaan yang terkontrol oleh diri kita secara sepenuhnya itu bisa produktif. Nah, untuk mempersingkat waktu, definisi dari emosi atau perasaan bisa kalian cari sendiri ya, baik di Google, internet dan sebagainya, atau kalian bisa mencari referensi di buku tertentu yang ada di toko buku dan sebagainya, atau di perpustakaan dan sebagainya. Nah, kita langsung saja skip ke bentuk-bentuk dari emosi itu apa saja. Yang pertama, jadi bentuk emosi itu ada yang namanya cinta. Nah, tapi kalian jangan hanya memfokuskan bahwa cinta itu adalah bentuk perasaan dari laki-laki dan perempuan. Enggak hanya itu ya, cinta itu universal, banyak. Jadi bentuk cinta sendiri pun kalau diturunkan lagi ada bisa perasaan empati, belas kasihan, saling berbagi susah, berbagi senang, berbagi sedih, berbagi bahagia, kemudian ketulusan, itu juga cinta. Jadi nggak melulu cinta itu antara hubungan lawan jenis ya, jadi banyak. Jadi meskipun kalian punya teman atau sahabat yang saling berbagi rasa duka, berbagi rasa senang dengan kalian, ya itu termasuk cinta ya. Jadi kalau paling mudahnya ya contohnya adalah perasaan yang diberikan oleh orang tua kalian kepada kalian selama ini. Nah, itu juga cinta. Jadi orang tua kalian juga memberikan cinta kepada kalian, meskipun bentuknya ya beragam, nggak sama dari orang tua satu ke orang tua lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah benci. Benci ini lawan kata dari cinta ya. Ya pasti kalian sudah pernah mengalami itu. Jadi Ustadz gak panjang lebar menjelaskannya. Jadi misalnya kalian disakiti oleh orang lain dan itu sudah sangat
eh, nemen ya dalam tanda kutip disakitinya, nah itu memunculkan tanda atau rasa benci. Biasanya dibarengi dengan perasaan marah. Selanjutnya ada takut. Bagaimana definisinya takut menurut kalian? Jadi takut itu ada perasaan was-was, ada perasaan khawatir, ada perasaan tidak tenang dengan kondisi yang dialaminya. Ya contohnya kalau paling umum sih takut di ruangan gelap misalnya, karena ketika berada di ruangan gelap merasa gelisah bahwa ada orang lain yang bersama kita padahal nggak ada. Ya seperti itu ya, jadi takut. Atau misalnya ketika kita melakukan kesalahan, kita pasti juga akan berusaha untuk menutupi kesalahan itu. Nah itu ada perasaan was-was, khawatir, takut terungkap. Nah itu juga perasaan takut ya. Kemudian ada marah. Nah ini marah ini biasanya barengannya sama benci. Kalau sudah benci pasti marah, ya seperti itu ya. Jadi marah pun juga kalian pasti sudah bisa mendefinisikannya. Wujudnya beragam. Orang marah bisa diam atau bisa meledak-ledak, tergantung dari kepribadian orangnya juga ya. Selanjutnya ada malu. Nah ini malu ini juga pasti dialami oleh setiap orang ya. Banyak orang yang akan merasa malu pada situasi atau kondisi-kondisi tertentu. Misalnya ketika kalian harus diminta maju ke depan kelas untuk menjelaskan sesuatu yang mungkin kalian nggak pandai atau kurang mendalami apa yang diungkapkan atau diberikan oleh ustadz ustazah. Nah kalian diminta untuk ke depan menjelaskannya ke teman-teman. Nah itu ada perasaan malu. Kemudian ada perasaan iri, dengki, hasut dan sebagainya. Itu juga berhubungan erat dengan benci dan marah tadi ya, yang di atas tadi ya, atau sebelumnya. Nah ini kalau di Islam sih penyakit hati ini. Kemudian ada perasaan cemburu. Nah cemburu ini kalau kalian mengartikan mungkin ada hubungannya dengan cinta yang tadi ya, cinta-cintaan. Enggak melulu juga ini dengan cinta-cintaan atau dengan perasaan lawan jenis. Cemburu ini juga bisa beragam loh. Misalnya kalian kakak beradik. Nah, kalian kakaknya nih, yang adik lebih diperhatikan misalnya. Karena adik masih kecil, mungkin ada perasaan cemburu dari kalian. Kok adik diperhatikan terus sih, kok aku enggak. Nah itu biasanya juga sering muncul. Jadi enggak melulu tentang cinta-cintaan. Nah selanjutnya ada gembira. Gembira ini pasti kalian juga sudah bisa mengartikannya. Ketika kalian mendapatkan sesuatu yang sangat diinginkan dan kalian mendapatkannya saat itu, otomatis kalian akan gembira sekali, akan senang sekali. Dan selanjutnya, dan ini terakhir dari saya, adalah sedih. Sedih ini bagaimana ya membahasakannya, karena juga banyak faktor yang melatar belakangi untuk sedih atau kehilangan sesuatu. Misalnya di waktu-waktu yang seperti ini kalian tiba-tiba orang tua kalian meninggal atau saudara kalian meninggal. Jadi ada perasaan sedih, ada perasaan kehilangan, nah seperti itu ya. Dan ini juga akan banyak mempengaruhi turunannya nanti kalau kita nggak bisa manage dengan baik, bisa stres, bisa depresi. Jadi sebenarnya ada banyak sekali sebenarnya macam-macam atau bentuk dari emosi atau perasaan. Itu yang Ustadz sebutkan tadi juga sebagian saja, tapi itu tadi insya Allah adalah sebagian besar yang dimiliki oleh setiap orang atau setiap individu. Kemudian setelah kalian mengenal tadi yang Ustadz sebutkan tadi, sebenarnya karena tujuan kita adalah bagaimana cara mengontrolnya, nah maka kita harus kenal dulu dengan bentuk-bentuknya. Nah tadi kan sudah kenal ya bahwa emosi atau perasaan itu sangat beragam sekali. Ada yang masuk segi positif, ada yang masuk segi negatif. Kalau segi positif salah satunya adalah gembira, perasaan senang, perasaan cinta, itu tadi
masuk ke segi positif. Kemudian kalau yang segi negatif salah satunya juga ada benci, ada cemburu, ada sedih tadi ya. Jadi itu termasuk yang negatif. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengontrol itu supaya jadi produktif? Kita nggak disetir, kita nggak dikontrol oleh emosi, tapi kita yang mengontrol emosi. Nah, sebelum kita lebih lanjut dulu, Ustadz juga akan tegaskan ya. Jadi emosi-emosi yang kita masukkan dalam segi emosi positif tadi ya, yang segi positif, cinta, senang, gembira dan sebagainya, sebenarnya kita nggak usah ngontrol itu ya. Otomatis karena kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, membahagiakan diri kita, itu nggak perlu kita kontrol, sudah dijalani saja. Dalam artian ketika gembira ya gembira saja, karena nggak ada efek negatif. Justru ketika kalian mengalami perasaan-perasaan yang senang tadi, cinta, gembira, kemudian bahagia dan sebagainya, itu nggak ada efek negatif dari tubuh. Justru malah memunculkan diri yang positif. Jadi tubuhnya jadi lebih sehat, pikirannya jadi lebih sehat, kemudian secara nggak langsung juga berdampak pada lingkungan kita. Ketika kita positif, lingkungan kita juga akan positif. Jadi ketika kalian menghadapi emosi atau mengalami emosi yang senang, bahagia, cinta dan sebagainya, sudah, itu lanjutkan saja atau jalani dengan enak pokoknya, karena nggak ada efek negatif. Justru ketika ada emosi yang sifatnya negatif tadi, termasuk benci, amarah, cemburu, iri hati, dengki, hasut dan sebagainya. Nah, ketika itu kita harus benar-benar kontrol supaya kita nggak terkontrol malahan oleh emosi. Cara yang pertama yang harus kita lakukan untuk bisa mengontrol emosi dalam diri kita adalah, salah satunya adalah menenangkan diri. Oke, menenangkan diri ini dalam koridor tidak mencari hal yang lain untuk menutupi perasaan sedih, marah, benci atau dan sebagainya itu. Ya, seperti yang Ustadz ungkapkan sebelumnya. Jadi menenangkan diri itu kita duduk sendiri dengan suasana yang kita cari, suasana yang benar-benar nyaman menurut kita. Kemudian kita ajak hati kita ngobrol, kita ajak hati kita atau diri kita untuk introspeksi diri, sebenarnya apa yang sedang terjadi. Ketika kamu benci, ketika kamu marah, ketika kamu sedih, ketika kamu kecewa, kenapa? Ada apa? Apa yang salah dengan yang saya lakukan? Kok saya jadi punya perasaan yang seperti ini? Jadi begitu ya. Kemudian bisa juga selanjutnya adalah kalau kalian merasa menenangkan diri kurang optimal, bisa kalian alihkan perhatiannya supaya tidak teringat dengan perasaan atau emosi yang tadi, benci, marah, kecewa dan sebagainya itu tadi. Bisa mengalihkan perhatian dengan salah satunya menonton TV, membaca buku kesenangan, mungkin kalau yang suka kartun atau anime, menonton anime. Tapi jangan sekali-sekali pun untuk mengalihkan perhatian itu kepada hal yang negatif ya. Salah satunya mungkin merokok, ikut anak pang dan sebagainya, jangan. Karena itu sebenarnya nggak mengatasi masalah, justru malah menambah masalah. Kemudian kedua, kalau kalian sudah bisa menenangkan diri, standarnya kalian sudah bisa menenangkan diri itu adalah ketika kalian mengalami perasaan yang benci, sedih dan kecewa itu, ketika itu muncul di benak kalian atau di hati kalian, tapi kalian sudah menganggap ya sudah, itu sudah berlalu. Itu kalau kalian sudah mengalami fase seperti itu, berarti kalian sudah bisa dibilang kalian sudah bisa menenangkan diri ya. Nah, ketika kalian sudah bisa menenangkan diri, selanjutnya yang kalian lakukan adalah mengingat dampak negatif yang akan terjadi. Jadi ini salah satunya juga termasuk introspeksi tadi ya. Jadi ketika kalian marah, ketika kalian sedih, ketika kalian kecewa, ketika kalian benci, kalian juga harus mengingat, nek
atau maaf, kalau ini saya lanjutkan perasaan seperti ini, kira-kira apa yang akan jadi pada diri saya sendiri terutama ya. Yang terakhir adalah, ini sedikit susah tapi harus dicoba. Yang terakhir adalah memaafkan dan mencoba untuk melupakan. Pastikan ketika kalian benci, ketika kalian marah, ketika kalian sedih, ada penyebabnya dong. Nggak ada asap kalau nggak ada api. Nah, ketika kalian sudah tenang, kemudian kalian sudah bisa memikirkan dampak apa yang terjadi negatifnya, selanjutnya adalah mencoba untuk memaafkan dan melupakan. Bukan berarti dilupakan sepenuhnya ya. Jadi pasti itu kan ada penyebabnya. Nah, penyebabnya bisa dari diri kalian sendiri atau mungkin dari lingkungan atau orang lain di sekitar kalian. Nah, dimaafkan, oke, itu sudah terjadi, ya sudah, yang terjadi dibuat pengalaman atau diambil hikmahnya. Kemudian melupakan adalah melupakan hal-hal yang kiranya nanti akan terulang. Dan sebenarnya ini pun tidak bisa sekali langsung terwujud atau berhasil ya. Jadi ketika kalian mencoba untuk mengontrol emosi itu butuh latihan yang sangat lama. Karena apa? Ya namanya kepribadian orang kan beda-beda. Ada yang sabar, ada yang nggak mudah sabar dan sebagainya. Pada akhirnya juga butuh waktu, butuh latihan, butuh kerja keras untuk bisa mengontrol emosi. Cuman yang bisa kalian lakukan adalah ketika kalian melatih itu, bahwa yang harus kalian tekankan adalah bahwa semua kejadian yang terjadi sebenarnya ada hikmahnya. Jadi Allah atau Tuhan nggak mungkin ngasih kalian sesuatu hal itu kalau nggak ada hikmahnya atau nggak bisa dipetik pelajarannya. Pasti ada pelajarannya. Baik, terima kasih atas atensinya pagi ini. Semoga yang Ustadz bahas kali ini bermanfaat bagi kalian. Kalaupun kalian nanti memang butuh diskusi lebih lanjut, ya silahkan kalian hubungi nomor WhatsApp Ustadz Dwi. Silahkan kita nanti bisa ngobrol lewat chatting seperti itu. Dan semoga pagi hari ini kalian tetap sehat, tetap bahagia di rumah. Di rumah juga tetap melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.